Siska Maharani tewas dibunuh kekasihnya Ridwan alias Iwan di mes karyawan Bulog di Bandar Lampung. Korban sebelumnya bertengkar. Ridwan menuduh Siska berselingkuh dan memiliki kekasih lain. Inilah serial tabir, petaka di mes karyawan. Siska tak mau diajak nikah. Dan disuruh lapor ambulan. Saya kira kan masih hidup korbannya. Sekarang saya masuk, korbannya udah geletak. Diikutin dari belakang. Setelah itu direbut kan, saya ini kan ke dia. Nah, saya rebut ganti, Pak. Kena kan di saya. Ya udah langsung, Pak. Pelaku menuduh korban berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga dia sempat memang adu mulut, terjadilah pembunuhan tersebut. Siska Maharani tewas dibunuh kekasihnya sendiri Ridwan alias Iwan, 39 tahun, warga Kabupaten Mesuji, Lampung, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kombes Alfred Jacob Tilukai, Polresta Bandar Lampung, mengatakan jika korban tiba di mes sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Korban dan pelaku saling bercerita hingga berujung cekcok mulut. Pelaku menuduh korban berselingkuh dan memiliki kekasih yang lain. Pelaku menuduh korban berselingkuh dengan laki-laki lain. Dia sempat juga memergoki korban berboncengan motor dengan laki-laki lain, sehingga dia tersulut api cemburu, sehingga dia minta bertemu di mes tersebut. Sempat memang adu mulut dan juga terjadilah pembunuhan tersebut. Pertengkaran membuat pelaku emosi dan mengambil celurit dari dalam mes. Menurut Kompol Varia Arista, Kasat Reskrim Polres Bandar Lampung, diduga pembunuhan karena Ridwan sakit hati, korban tak mau dinikahi. Pelaku tak terima, korban tak mau menikah dengannya. Jadi mereka ini memang sudah statusnya berpacaran, memang statusnya duda dan janda. Si tersangka duda anak 2 dan korban janda anak 2 juga, dan mereka sudah lama menjalin hubungan pacaran ini. Yang pelaku atau tersangka memang serius dengan korban, tapi mungkin korban diajak nikah belum mau, sehingga pelaku atau tersangka tidak terima melihat korban bersama dengan pria lain, sehingga terjadilah pembunuhan ini. Usai membunuh korban, pelaku keluar kamar mes dan memasukkan celurit bersimbah darah ke dalam bajunya. Ia pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan sepeda motor. Pelaku kemudian mendatangi Polsek Sukarame dengan baju bersimbah darah, sedangkan celurit sudah dibuang. Pelaku kemudian memasukkan celurit ke dalam bajunya, keluar dari mes dan kemudian mengendarai sepeda motor untuk keluar. Ya. Kemudian anggota Polri yang mendapat laporan kemudian mendatangi TKP, dan ketika akan siap-siap untuk menuju ke TKP, tersangka sudah sampai ke Polsek ya? Polsek. Tersangka sampai ke Polsek dengan kondisi baju penuh darah dan kemudian menyerahkan diri. Sementara celuritnya dibuang di perjalanan. Kemudian setelah dikembangkan oleh penyidik, akhirnya penyidik bisa menemukan celurit yang digunakan oleh pelaku untuk leher dari korban. Polisi kemudian menemukan celurit yang digunakan pelaku. Kami sedang mendalami
terkait dengan apakah ini pembunuhan berencana atau tidak, ataukah ini penganiayaan terencana atau tidak. Karena yang pertama, celurit ini memang biasa digunakan yang bersangkutan untuk mencari rumput. Kemudian pertemuan mereka di mes ini sudah sering terjadi karena seperti tadi sudah sampaikan Pak Kasat, mereka sudah berpacaran lama. Dari pihak pelaku sendiri sudah mengajak nikah, tapi belum ada keputusan dari pihak korban. Kemudian seringlah mereka bertemu di mes ini. Jadi ketika korban pulang kerja dari pabrik di Panjang, kemudian datang ke mes. Polisi masih mendalami kasus pembunuhan ini. Apakah merupakan pembunuhan berencana atau tidak? Sebab celurit kerap dibawa pelaku untuk mencari rumput. Ridwan alias Iwan hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Polresta Bandar Lampung. Semua keterangan ini masih kita kumpulkan, kemudian nanti akan kita sinkronkan dengan alat bukti yang lain untuk menentukan apakah bisa kita kenakan pasal terencananya. Polisi hingga saat ini masih mendalami motif pembunuhan janda beranak 2 ini.